Sesuai janji kita tadi ya Iqbal ya, ini kita akan melihat bagaimana sih suasana Ramadan terkini di Jepang. Nah, telah bersama kami melalui sambungan Zoom warga Indonesia yang ada di kota Fukuoka, Kyushu, ada Muhammad Hafiz. Selamat pagi waktu Indonesia, Mas Hafiz. Selamat pagi Mas, selamat pagi Mas Iqbal. Selamat pagi, apa kabar ini? Sehat-sehat aja di sana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah ini tadi kalau kita dengar bersama-sama tadi beritanya bahwa ada 4 wilayah yang statusnya darurat saat ini. Tapi kan tidak termasuk daerahnya Mas Hafiz nih. Nah tapi untuk mengantisipasi itu apakah ini artinya bahwa untuk berkegiatan di sana juga dibatasi atau justru biasa-biasa saja? Sebenarnya di Fukuoka sendiri udah 2 kali kena state of emergency Mas. Jadi pertama waktu di seluruh Jepang kasusnya tertinggi sekitar tahun lalu menjelang bulan Juli. Satu Jepang kita kena state of emergency kayak 4 kota yang tadi disebutin. Terus sempat diberhentikan sekali, kemudian Fukuoka kena sekali lagi state of emergency, tapi sekarang udah kembali kondisi normal. Jadi walaupun protokol kesehatan kayak masker, alkohol itu ada di mana-mana, terutama di tempat-tempat umum kayak stasiun, kereta api, kemudian di department store, mall kayak gitu-gitu selalu ada termometer digital plus alkohol untuk sanitasi. Tapi selebihnya kita sudah bisa menjalankan kehidupan dengan normal sih Mas. Oke, jadi sudah berjalan normal tapi protokol Kesehatan tetap juga berjalan. Sama seperti di Jakarta, di Indonesia. Nah, Iya. ngomong-ngomong soal puasa nih Mas Hafiz, gimana sih rasanya puasa di Fukuoka? Ini pasti kan enak banget ya, makanan di Jepang enak-enak, ada sushi, jadi lapar kan? Iya, jadi di Fukuoka komunitas Islam Muslimnya juga lumayan banyak. Jadi kita salah satu masjid pertama di Kyushu juga. Untuk puasa, untuk jamnya relatif sama kayak Indonesia sih Mbak. Jadi sekarang sekitar jam 4.20 sampai jam 7 malam ya. Oke, tapi di sana ini sebenarnya sudah divaksin atau belum sih? Kayaknya udah ya? Belum. Belum, kok bisa? Jadi pemerintah Jepang itu hati-hati banget Mas untuk vaksin corona terutama ya. Karena kan masih ada beberapa testing untuk vaksin yang misalnya produksi dari Inggris atau dari Amerika masih ada side effect-nya gitu. Nah, warga Jepang sangat berhati-hati terutama tentang vaksin. Jadi yang kita terima sekarang tuh vaksin tahunan untuk influenza. Jadi bukan vaksin untuk spesifik untuk corona COVID-19, tapi influenza yang sampai sekarang dilakukan setiap tahun. Tapi KBRI atau KJRI di sana nggak memfasilitasi WNI yang ada di sana untuk divaksin? Kalau misalnya pemerintah Jepang udah meloloskan, kemungkinan besar akan difasilitasi sih Mas. Tapi untuk sekarang masih banyak diskusi kapan timing yang tepat untuk vaksin gitu. Tapi pemerintah Jepang sudah berkomitmen kalau misalnya vaksin sudah 100% aman, akan difasilitasi untuk semua warga Jepang gitu. Oh, jadi memang program vaksinasi COVID-19 ini belum mulai berarti ya di sana ya? Masih belum kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia saya lihat berita kan sudah banyak vaksinasi massal ya. Tapi kalau di sini untuk vaksin influenza sudah selesai, tapi untuk vaksin COVID masih benar-benar stance-nya itu sangat berhati-hati sih Mas. Oke. Mungkin untuk yang prioritas terlebih dahulu kali ya, seperti kalau di kita kan yang usia-usia lanjut. Betul. Lalu gimana nih? Kalau misalnya di sana, tadi kita terhubung dengan teman yang di Beijing, di Nanjing ya, itu kan masjid ditutup. Kalau misalnya di Jepang gimana aktivitas keagamaannya? Kalau di Jepang dibuka tapi dibatasi Mbak. Jadi sekarang untuk masjid dihimbau untuk tidak sholat berjamaah. Ini video yang sekarang lagi diputar ini Jumatan kemarin ya. Jadi Jumatan dibuka 2 kloter. Jadi kapasitas full dibagi 2 supaya kita bisa ngambil jarak 1,5 meter antar jamaah gitu ya. Nah terus untuk soal wajib lainnya dihimbau untuk dilakukan di rumah. Dan sekarang nggak ada buka puasa bersama dan tarawih di masjid Mbak. Jadi semua dihimbau untuk sholat masing-masing di rumah sendiri-sendiri. Oke, nah tadi kan ada informasi juga tuh terkait dengan akan diadakannya Olimpiade musim panas ya Juli nanti. Nah di sana suasana seperti apa? Apakah ada terlihat suasana yang berbedakah atau justru biasa-biasa saja? Mengingat ini kan sudah beberapa kali di cancel ya. 2020. Iya.
Jadi setelah di cancel 2020 kemarin sempat banyak suara yang pesimis gitu untuk apakah bisa benar-benar mengadakan Olimpiade di Jepang. Tapi kemarin ini udah ada relay torch-nya over Olimpiade yang dimulai dari utara Jepang. Terus kemarin sekitar 2 atau 3 hari yang lalu sampai di Kyushu, Mbak. Jadi sudah dimulai prosesi untuk Olimpiadenya. Berarti ini warga semakin optimis ya bahwa ini benar-benar akan dilakukan bulan Juli ya? Iya, walaupun mungkin tanpa ada wisatawan asing dan nggak full capacity untuk stadion Olimpiknya, tapi udah optimis untuk tetap dilakukan tahun ini. Oke, nantinya ada rencana nggak nih Mas Hafiz, walaupun kan memang tidak full capacity ya untuk di stadionnya, ada nggak rencana untuk pengen melihat atlet-atlet Indonesia nih tanding di sana? Kalau misalnya berkunjung langsung, jadi walaupun aku ini udah kerja datang ke kantor setiap hari, tapi polisi kantor tuh ketat banget, Mbak. Jadi kan Tokyo sekarang udah kena state of emergency nih, Tokyo, Osaka, Kyoto, dan Hyogo. Jadi kita dilarang untuk mengunjungi tempat-tempat yang udah kena state of emergency itu. Jadi mungkin kalaupun lihat cuma bisa online gitu ya, sama kayak Mas Iqbal atau Mbak Sarah dari Indonesia gitu. Jadi lihatnya online di komputer. Iya, sayang juga ya. Jadinya ya tentunya kan ini bisa ketemu sama atlet-atlet dari Indonesia, dari mancanegara lainnya. Olahraga yang besar lagi Olimpiade. Betul, bikin tambah semangat. Tapi sayang sekali ya karena pandemi. Tapi ini ngomong-ngomong lagi-lagi nih soal puasa nih. Ini kan Mas Hafiz ini udah bekerja ya di sana ya? Iya, sudah bekerja. Nah, ini sudah berapa lama bekerja di sana? Apakah ada rencana untuk pulang ke Indonesia dalam waktu dekat? Kita boleh nggak sih ini untuk pulang ke keluar dari negeri, Jepang, keluar masuk negeri? Travelnya gitu? sudah bisa belum sih? Sebenarnya udah bisa sih, Mas. Jadi aku pas datang ke Jepang itu Maret tahun lalu sebelum border Jepang ditutup. Jadi aku datang terus 2 hari kemudian border Jepang ditutup. Jadi sekarang baru sekitar 1 tahun ya bekerja. Tapi untuk kuliah kan udah 4 tahun, jadi total sekitar 5 tahun. Nah, jadi kalau di Jepang itu kita punya residence card yang memungkinkan kita untuk masuk lagi ke Jepang setelah keluar gitu. Jadi kalau aku pulang, kalau misalnya turis sekarang benar-benar nggak boleh masuk. Tapi kalau misalnya pemegang semacam KTP Jepang gitu, karena aku punya residence card, jadi aku bisa keluar masuk Jepang, tapi butuh waktu untuk karantina 2 minggu di Indonesia, 2 minggu di Jepang, Mas. Iya, nggak apa-apa lah. Kan ketemu keluarga. Tapi keluarga di mana ini? Di Indonesia ini di mana? Keluarga di Indonesia, Mas, sekarang. Oh, daripada nanti dianggap durhaka. Ini mana nih anak saya ini? Iya, ada nggak pesan yang pengen disampaikan nih buat keluarga? Karena kan udah setahun ya nggak pulang. Iya, pasti kangen kan? Udah, kalau dihitung dari pertama kali ke Jepang waktu kuliah sih udah 6 lebaran berarti ya, nggak bareng keluarga. Jadi ya harapannya minta doanya aja, semoga tahun depan bisa reda semua, bisa di Indonesia juga bisa aman, di Jepang bisa aman. Jadi insya Allah kalau tahun depan bisa pulang, bisa kumpul lagi sama keluarga. Amin. Nah, terus nih Mas Hafiz nih, kan tadi kan saya singgung nih soal sushi. Kalau misalnya Kalau makanan aja nih. kalau udah makanan saya cepet nih kayaknya. Kalau misalnya di Jepang nih, makanan favorit Mas Hafiz buat buka apa? Apakah mungkin ada makanan Indonesia? Ini bukan kode kan, Sarah ya? Aduh, kamu nih dari tadi. Siapa tahu minta dikirimin sushi dari sana kan kayaknya lebih fresh gitu. Oke. Kalau makan di luar mungkin agak susah karena di Jepang semuanya hampir ada alkohol dan daging babinya, jadi masak sendiri sih, Mbak, sekarang. Ini contohnya ada kayak vegetarian curry yang sekarang budaya vegetarian juga udah lumayan gede di Jepang. Jadi beli makanan kayak gitu Instan ya? sendiri di rumah. Atau enggak sushi instan. juga bisa, karena kan sushi dari ikan. Jadi salah satu makanan favorit saya juga di sini, Mbak. Wih, sama. Berarti makanan di sana udah nggak kenal masakan Indonesia lagi dong? Gimana dong itu? Pas kali Indonesia tadi kayak ada di videonya sempat ada toko Indonesia gitu, jadi kita beli bumbu sendiri terus masak sendiri sih, Mas. Kalau misalnya lagi kangen masakan Indonesia itu misalnya Apa biasanya? mie atau ada pecel kemarin, atau enggak yang kemarin sempat masak sama untuk teman kantor itu pakai rendang sama nasi goreng ya, terus mereka juga suka sih rasanya. Mereka suka dengan rendang? Iya, mereka
bumbu instan itu kan sekarang walaupun udah instan rasanya juga udah lumayan enak ya Mas. Jadi mereka kaget kayak, oh ini kamu masak sendiri gitu, rasanya kayak gini. Jadi cuma bumbu instan sebenarnya. Tapi kita harus berterima kasih dengan masakan-masakan instan. Jadi kan kita terlihat bisa masak. Dan enak gitu ya. Oke, baik. Terima kasih loh nih Mas Hafiz loh udah mau bergabung bersama kita ngobrol-ngobrol di CNN Indonesia Connected Ramadan. Ini semoga tahun depan dan atau secepatnya ini Mas Hafiz bisa pulang sungkem dengan keluarga, dengan orang tua. Iya, soalnya tapi jangan lupa katanya Iqbal minta oleh-oleh kalau misalnya Mas Hafiz bisa aja nih Sarah Ariyanti nih. Iya sih sebenarnya mau juga. Baik. Oke dah Mas Hafiz, sampai ketemu lagi, sehat selalu. Iya, terima kasih kembali.